aku mau ditusuk sama dia. Aduh, Tuhan. Inilah ciri-ciri ajaran Dajjal, gampang emosi. Ciri-ciri ajaran Dajjal Darni. Jadi gini, rencana mau kutambahkan Dajjal di depan nama Darni, Dajjal Darni. Aduh, Tuhan. Mau naik dia ternyata ditolak sama TikTok, masih pelanggaran, akunnya cuma 1. Ayo silakan Yohanes, melanjutkan perjuangan Darni Tambal Ban Internasional. Lanjut. Ini aku Luga, ini aku nih. Ternyata kawali. Ternyata aku udah bangkit kembali. Aku di apa? Di Bennett. Ternyata modis. Enggak, jangan nampilin gambar seperti itu, bulan nih, enggak boleh. Iya si Luga dari Kukira siapa tadi ngomongnya tak ternyata. beres, kenapa nggak dihancurkan dia? Iya, tapi kalau tampilin Hampir gambar Tadi kulempar, ngomongnya apa coba sama cewek? hampir kulempar ban itu tadi. Gambar-gambar nggak bisa. nggak bisa. Belum nampilkan data gimana yuk? Iya, kadang nampilin data kena juga. Kayak Kang Dito itu sering kena itu. Tapi kalau gambar-gambar dan video tadi kena ngeri itu pasti kau kena ban, peringatan. Tapi kalau masih juga kau tengok-tengokin, udah jatuh. Iya, ada motornya lagi kan itu kan. Gara-gara si Betul. Luga ini lah itu, gara-gara si Luga ini. Betul lah, kalau datang dia ke sini, ku tubles dia perutnya itu biar kempes. Tubles perutnya itu. Nggak bisa, dia nabi kuantum dia. Nabi kuantum nggak bisa diapa-apain. Ada nabi itu. Jadi gimana Darni? Bagaimana rencana kau ingin melanggengkan ajaran kau ini enggak? Ajaran Roh Kudus tidak benjarner, ajaran Dajjal yang terkutuk ini mau ku mainkan lagi enggak di muka bumi? Kayaknya ujung-ujungnya berjodoh ini. Ini sama Luga. Oh enggak, jijik awalnya. Enggak lah. Jijik lah. Sama si Luga perutnya buncit. Sama-sama jijik. Jijik deh. Sama-sama jijik. Sorry kata Pak Prabowo. Sorry Enggak, bukan itu yang ku tanya Darni. Maksudku begini. Bagaimana rencana kau ajaran Dajjal yang kau ke depan? Macet-macet kau Luga. Akan kau sebarkan enggak ajaran Dajjalmu ini yang mengatakan Roh Kudus tidak bergender, ajaran iblis dan setan ini? Coba kau mainkan dulu. Kau hilangkan Sesuai Roh Kudus. Sesuai perkataan firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tercatat bahwasanya Roh Kudus itu adalah istri dari Elohim. Tidak ada. Tetapi Roh Kudus itu adalah rohnya Elohim yang diturunkan, yang dikirimkan ke bumi, ya, agar umat manusia itu hidup, mempunyai roh, nafas, dan agar kita dituntun di dalam kebenaran, bukan seperti kau Luga. Nah itu dia. Dari mana Roh Kudus itu keluar? Dari mana Roh Kudus itu keluar? Iya, dari Elohim, roh Elohim itu. Dari dalam badannya? Apa dari tetap? Dari dirinya okay. lah, dari diri Elohim. Roh Kudus keluar dari dirinya Bapa. Berarti sebelum keluar dia kan bersama-sama dengan Bapak di dalam tubuhnya Bapak, kan? Bukankah itu gambaran dari suami istri yang menyatu dalam perkawinan? Nggak ada dibilang seperti itu. Nggak ada. Memang otak Dajjal. Otak Dajjal. Otakmu Dajjal. Otakmu yang Dajjal. Mau kau buat ajaran baru? Ya cetak Alkitabmu yang baru. Jangan kau pakai Alkitab dunia ini.
Masuk akal kan? Alkitab Ketik yang di bawah ada. masuk akal. Makanya Kalau kalian menurut ini- kalian masuk akal, ketik di bawah Masuk masuk akal. akal. Ya masuk akal lah, karena kalian Ulangin memanas lagi ya. si Luga supaya si Luga Ulangin ini lagi ya. mengobrak-abrik Kristen. Itunya kalian. Kuulangin lagi ya. Mau aja kalian Kuulangin lagi ya. memelihara manusia buncit kayak seperti Sebentar. si Luga ini. Sebentar dulu Darni, biar kuulangin Udah lagi buncit, ya. menipu lagi. Hah? Penyesat lagi dia. Sebentar. Ibu Dajjal. Ibu Dajjal yang sesat. Jadi gini. Kuulangi lagi. Roh Kudus itu kan katanya keluar dari tubuhnya Bapa. Ya kan? Berarti dia berada di dalam pelukan Bapa. Iya kan? Tetapi bukan Bapa, tapi bersama-sama dengan Bapa. Terlalu dekat antara hubungan Bapa dengan Roh Kudus sampai mereka tinggal di dalam satu tubuh. Ya. Lalu kalau kita pikir-pikir, Roh Kudus keluar, bukan dia keluar dari tetangganya, tetapi keluar dari nafasnya, dari mulutnya. Bukankah lagu Ahmad Dhani berkata, separuh nafasku. Asik. Nah, karena Roh Kudus itu adalah separuh nafasnya Allah Bapa. Makanya ketika Roh Kudus tertiup, tercipta seluruh manusia. Ya karena itu nafasnya Bapa yang juga kehidupan. Apa itu sumber kehidupan? Sumber kehidupan itu ada di dalam rahim. Makanya ketika anak itu dihidupkan di dalam rahim selama 9 bulan. Hal ini sudah sangat menjelaskan bahwa memang Roh Kudus itu istrinya Bapa. Tapi karena memang otak Dajjal, otak Beelzebul, di dalam Darni ini keluar, bukan Roh Kudus yang keluar dari mulut Darni, tapi apa? Ular kobra, naga. Makanya Darni, aku nggak mengajak kau bertobat. Cepat-cepatlah kau ke neraka. Neraka membutuhkan kau di sana. Cinta banget Lucifer sama kau katanya. Habis dicipok kau dibunuh. Dicicak. Anjir. Ini, coba kau terangkan ini juga. Cipok Kudus. Dengar ya. Bang Kaisar, dengar dulu. Dengar ya. Ini Luga, kau terangkan ini. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Elohim. Bahwa aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bagaimana mungkin di sini kau katakan rohku ini, Roh Kudus ini dikatakan di sini adalah istri Elohim. Itulah yang menyebabkan penyebab utama Darni kehilangan suami. Karena dia tidak mengerti hubungan antara laki-laki dengan istri. Dia nggak tahu. Makanya Tuhan bilang, kurang ajar. Kenapa nggak tahu? Udah kurasakan. Juga suamimu. Udah kurasakan. Iya, kau merasakan cukup sekali aja. Habis itu nggak dikasih lagi kan? Merana 10 kau. tahun kurasakan kayak gitu. 10 Ya tahun. cukuplah 10 tahun. Ya udahlah. Setelah itu Mana lagi? menjaga. Kenapa kau Lama menjaga? gimana lagi? Bukalah pintu hatimu. Itu Darni, buka pintu hatimu kepada Nabi Luga gitu loh. Oh bukan, sorry. Oh bukan. Kelas Oke, saya, maaf. kelas saya supermodel, enak aja lu. Ya lagi buaya darat. Itu buset. Si Luga buset. Itu. Si Luga buset. Itu. Kalau aku dibilang pacaran sama Sedarni, diinjak-injak aku sama mamaku. Kurang ajar kau, kulahirkan kau ganteng-ganteng, kau pilih pula Ganteng. perempuan Dajjal, kolor. Kau cari yang masih gadis. Jadi ginilah teman-teman ya, kembali lagi kita ke topik. Roh Kudus dikatakan keluar dari Bapa.
Ketika Yesus anaknya dibaptis, yang hadir 2 orang, Roh Kudus sama Bapa. Siapa lagi tuh kalau bukan orang tuanya? Darni Dajjal, bloon, tolol kali otak kau. Kan dibilang, inilah anakku yang kukasihi. Yang hadir tentu kedua orang tuanya. Turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Ya, jadi gini teman-teman ya. Ada satu pendeta di Indonesia. Dia bermimpi, namanya Pendeta Erastus Sabdono. Ketika dia bermimpi, dia melihat sosok wanita yang sangat cantik dan sangat agung. Lalu ketika Pendeta Erastus Sabdono bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang di dalam mimpiku ini? Lalu jawab Tuhan, itulah Roh Kudus, berarti makin kuatlah bahwa Roh Kudus itu adalah wanita cantik. Terus ada seorang nabi dari Amerika Serikat, dia melihat dalam penglihatan ketika dia berdoa, dia melihat ada perempuan bersayap. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, siapakah ini Tuhan? Itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah perempuan bersayap. Allah Bapa tidak punya sayap, Allah Anak juga tidak punya sayap. Itulah yang membuat gambar desain dari seluruh burung-burung di udara. Itulah yang membuat malaikat-malaikat bersayap. Itu karena diambil dari gambar Roh Kudus yang adalah wanita bersayap. Nah, otaknya si Darni ini belum nyampe ke situ. Nggak nyampe. Cek, mana kau Luga? Kok nggak ada suaranya? Putus suaranya Bu Darni. Ya, sinyalnya itu. Sinyalnya. Udah dihancurkan Dajjal sinyalnya. Itunya itu. Itu. Orang apanya? Apa namanya itu? Gak punya WiFi dia. Pasti pulsanya yang 50 ribuan. Tapi berani dia ngejek-ngejek awak. Awak WiFi lancar terus. Tapi Bu Darni itu, ini kan. tapi Bu Darni itu memang sesuai dengan diksi yang tertulis ya memang seperti itu Bu Darni. Berarti kalau nama adanya laki-laki menurut rupanya Theos, Elohim, ada juga lah perempuan. Karena kan teksnya seperti itu Bu berbunyi. Iya, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita, kan katanya kan, gambar kita. Ya. Yang kita itu diciptakan siapa? pertama Adam, tapi kan malaikat kan sudah ada di surga, ada wanita, malaikat wanita kan ada. Bisa jadi dari sana diambil gambar wanita itu, kan gambar. Tapi konsep Nabi Luga ini masuk akal. Kenapa bilang Bu Darni? Bapak itu tidak akan mau menampakkan diri kan waktu dibaptis. Jadi ibunya itu juga tidak akan mau menampakkan diri. Jadi berbentuk burung dia, burung merpati. Itu masuk akal karena orang tuanya sang bapak tidak menampakkan diri, hanya suara. Sang ibu Roh Kudus itu menampakkan diri berwujud burung merpati yang indah dan cantik. Itu udah menggambarkan kewanitaan itu. Masuk akal. Kenapa langsung aja malaikat seperti wanita dibuat di situ? Kan lebih masuk akal. Oh tidak, kalau malaikat itu berbeda dengan Roh Kudus. Dia tidak akan menampakkan diri gitu, tapi dia akan berwujud gitu. Kan begitu. Menjelma, berteofani dia. Begitu juga Bapak, teofaninya hanya suara kan gemuruh gitu loh. Masuk akal. Masuk akal. Iya, makanya saya katakan tadi, ngapainlah kita membantah tetapi diksi yang tertulis seperti itu. Harusnya nggak kan ada ayatnya loh. Ayatnya nggak iya, ada. nggak ada Dia ayat. hanya ngarang sendiri. Nggak ada ayat, tapi diksi dengan kepercayaan doktrin nggak ada. Dia bawa ayat, cuman diksi dan doktrin mengatakan merpati yang cantik berwujud Roh Kudus. Merpati yang cantik, cantik itu nggak mungkin cowok. Iyalah, merpati kan ada cantik. Merpati itu mungkin. Nah kan selalu kalian sebutkan cewek, ada seekor merpati yang sangat cantik dan indah.
dialah berwujud Roh Kudus. Seperti suara gemuruh di atas, dialah Sang Bapa. Sudah fix itu Nabi Luga, masuk akal. Ya, tapi Iya. sendiri dia seperti itu dibanding seluruh Kristen yang ada di dunia ini. Nah, itu. Dan Alkitabnya juga nggak ada, kitab sucinya nggak ada. Dia ambil semua dari kitab ini yang dipakai umat Kristen sedunia. Dia ambil dari sini dan karang sendiri. Tidak, itu dia jelas itu mengatakan bahwasanya Bapa itu tidak akan menampakkan diri. Dia berwujud laki-laki yang ada di atas langit, bersuara. Wujudnya suara kan gemuruh. Dan seekor burung merpati yang cantik. Cantik itu mewujudkan kewanitaan. Itu sudah fix. Nabi Luga mengatakan burung merpati itu menampakkan diri, tapi berteofani menjadi seekor burung merpati. Fix, itu masuk akal. Allah. Oke. Ustaz. Bang Kaisar, contoh Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Jerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nggak mungkin, melainkan dengan istri Elohim, firman Tuhan semesta alam. Nggak masuk di akal lah. Udah dibilang ngawur itu Bang Luga. Bisa dengarkan Bang Luga ini. Jelaskan Pak Pendeta Luga. Jelaskan Oke. baik. Jangan pendeta, nabi. Jangan. Oh, Nabi. Sorry. Maafkan saya. Kan begini, Tuhan itu kan dia mau kita tuh mencari dia. Jadi makanya dia membuat Alkitab itu seperti teka-teki supaya kita mau mencari, menggali. Tuhan itu tidak membuat kita seperti orang yang didikte. Ini budi Roh Kudus perempuan, Bapa laki-laki. Kalau Tuhan membuat ayat seperti itu, maka tidak akan ada tantangan bagi manusia ini untuk berpikir. Masuk akal. Tuhan itu kan maunya kita diciptakan untuk bisa menyerupai dia, cerdas seperti dirinya, tapi harus melalui proses, ya. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang usahakanlah taman ini. Enggak cuma disuruh makan doang, suruh kerja. Tuhan aja kerja selama 7 hari, 6 hari. Hari terakhir dia istirahat. Nah, kita juga dalam mengenal Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang mencari aku. Barang siapa mencari aku, dia akan menemukan aku. Tapi bagi orang yang mau mencari, bukan bagi orang pemalas. Nah, si Darni ini adalah tipe-tipe manusia pemalas. Yang maunya dia itu harus ayatnya berbunyi seperti ini. Roh Kudus perempuan. Itu nggak ada bedanya dengan ini Budi. Itu nggak ada bedanya, sama itu. Ini Bapak Budi. Itu nggak ada tantangan. Tapi kalau dia mengucapkan dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Maunya Darni ini Roh Kudus perempuan, maunya dia seperti itu. Karena kenapa? Pemalas, ya. Memang nggak mau kerja. Nah, kalau kita berpikir, kan ketika saya memang tidak jago matematika, tapi saya juga tahu cara kerja matematika. Misalnya X sama dengan C pangkat 2 dikali X, itu kan tinggal dibalik-balik aja. 10 tambah 5 sama dengan 15. 15 sama dengan 5 tambah 10. Kejadian 1 ayat 27 itu sama. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau kita cuma baca sekilas, kita nggak mau mikir, ya kita kehilangan segala-galanya. Makanya firman itu harus benar-benar diperhatikan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kalau kita punya otak, oh berarti Tuhan itu gambarnya seperti laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambarnya. Itulah orang kalau punya otak. Tapi kalau nggak punya otak, kembali lagi seperti tadi si Christian, nggak ada di situ ayatnya Roh Kudus perempuan. Ya memang nggak ada kalau secara tertulis. Tapi kalau secara tersirat, Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya, berarti ada Allah yang perempuan. Tapi karena memang nggak mau kerja, pemalas, makanya nggak dapat apa-apa. Suami hilang, kerjaan tambal ban. Kalau saya
calon bini supermodel, ya kan? Terlalu. Tampang, ganteng, ya. Masuk. Pekerjaan rasul. Masuk. Kenapa? Kenapa? Bapak saya ini Cukup pengacara. Rama, cukup Saya Rama. bukan dari keturunan orang tolol. Bapak saya anak pertama, pewaris seluruh kekayaan orang tuanya, itu semua jatuh ke saya. Jadi bapak saya ini pernah ngomong sama saya, kamu jadi pendeta, kamu nggak perlu beli buku seperti bapak. Kalau bapak bukunya banyak. Buku ini, buku hukum, hukum pidana, hukum segala macam. Tapi kalau kamu jadi pendeta, Alkitab aja bolak-balik, kata bapak saya. Nah, orang tua saya mengajarkan kepada saya bolak-balik tuh Alkitab. Nah, tapi si Darni ini bukan Alkitab yang dibolak-balik 24 jam ya nambal. Udah 24 jam. Bang Jeman, Terlalu. Kaisar, dan Bang Handi. Coba apa artinya ini Bang, teman-teman muslim? Nabi Isa adalah kalimatullah dan rohulullah. Coba. Rohulullah itu Jangan dulu. sama itu dengan roh Elohim kan? Roh Allah. Allah. Bukan, Mau kalian beda. roh Allah itu istri Allah? Mau? Bukan. Kalimat Itu. dari Allah itu kun fayakun. Sekarang kan begini. Sekarang Beda, begini. beda. Si Lugain jalur, aku bilang beda penipu. jalur. Sebentar Beda dulu. jalur, Darni. beda jalur. Sebentar Darni Iya ya. dong, kan kalimatullah, Darni. kalimat Darni. Allah, rohulullah, roh Allah. Sebentar dulu Darni. Iya kan? Ya, jadi gini Darni. Jadi nggak Ketika mungkin roh Allah itu istri Allah. sebentar dulu Darni Dari mana ya. tahu si Luga ini membuat seperti itu? Sebentar dulu. Jadi gini. Ketika seorang anak lahir, Beda server, beda server. ya, seorang anak yang lahir kan tentu punya roh. Pertanyaannya, anak itu lahir kan bukankah dia gabungan dari sperma ayahnya dan digabung dari sel telur ibunya? Bukankah sel telur ibunya ada di dalam dirinya? Jadi kalau Yesus dikatakan rohnya Yesus, yaitu karena ada DNA dari orang tuanya, yaitu DNA dari ibunya. Makanya Tuhan mengatakan kepada saya pernah mendapat mimpi. Lalu saya berbicara kepada mama saya. Saya bilang begini kepada mama saya, Mama tahu nggak kenapa saya pintar? Saya menjawab gini, karena Yesus meniupkan nafasnya ke mulut saya. Nah, nafas itu hikmat Tuhan diberikan kepada saya. Makanya Tuhan bilang buku saya nilainya 7 miliar dolar as. Kalau dirupiahkan itu sekitar 100 triliun. Nah kalau kau Darni, kau nambal 1 M aja kau harus gila dulu baru kau dapat 1 M. Kalau seluruhnya punya triliun. Buktinya mana? Mau tambal, mau banting, Mana buktinya? mau tusuk. Tunjukkan dulu kau punya, Lalu tunjukkan. pas Masuk aku Jangan banting, hanya ngoceh. Jangan Makanya hanya aku ngomong di bilang. bibir doang, tapi tak ada Seben- nyatanya. Hanya modal Darni. pengangguran. Mau Darni, cerita coba. mimpi punya Darni, triliunan. Hah? kamu Kerjamu sadar? nggak Oke ada. ya. Oke, Darni ya. Tapi Sebentar, berangan-angan Darni. kau mempunyai uang masuk triliunan. Iya. Mengatakan, kamu kenal nggak Luga Tambunan? Oh iya saya kenal, kebetulan teman saya Pak. Wah itu pendebat Tokcer. Saya tuh mau bantu dia. Kamu tahu nggak orang yang ngomong ini duitnya berapa? 87 triliun. Saya mau ketemu Luga. Karena saya masih ada di Singapura. Mimpi di siang bolong. Orang cerita benar dibilang mimpi. Bicara ngomongmu. Iya, Itu serius, jujur itu. Sebentar. Benar itu. Benar itu, benar. Aku saksi. Lu sebenarnya saya tahu Kaisar. Kau lagi salah. Sebentar ya. Dia bilang gini sama saya, kamu kenal nggak Luga Tambunan? Kebetulan itu teman saya Pak. Nah, kamu tahu nggak yang ngomong itu siapa? Itu yang ngomong itu Bos Mayapada, Sri Datuk Tahir. Saya mau bantu Luga. Dibilang, kalau lo nggak percaya lo tanya sekarang sama orangnya. Dan memang gue lagi diatur pertemuan gue sama dia. Ya, itu duitnya 87 triliun. Ya, dia mau kasih gue berapa itu urusannya dia. Tapi yang pasti ini gue dengar dari teman gue Ray, orang Makassar. Dari zaman Dia
3 tahun yang lalu si Luga membilang uangnya triliun tak di mana Sebentar. triliunnya itu. Iya. Itu akan sedang OTW Dan ya. zaman 3 tahun yang lalu dia bicara triliun. Sebentar ya. Sebentar. Kau aja sudah Aduh, dia 50 ngejek-ngejek, tahun awak tempel sebentar. katanya, awak ada hasilnya, ada Loh. hasilnya. Dia ngoceh aja 3 tahun yang lalu terus. Mimpi Sebentar, mimpi yang saya bolong. tidak ngomong Ibaratnya, 3 tahun yang dia lalu. mimpi, Ini aduh, omongan Tuhan, baru 3 bulan yang buatlah- lalu, buatlah Darni. siang bolong, buatlah Ini yang panas-panas, ngomong biarlah baru aku 3 cendol bulan ku yang ini, lalu. kata Jiluga. Ya, sebentar. 3 tahun yang lalu. Asik Ini triliun, bukan, asik triliun. kamu Tapi bohong. tak nampak uangnya. Oh, Sebentar. tak laku lah. Loh, Orang Karo bilang ketika tak laku lah katanya. sebentar, ketika Daud diurapi, dia menunggu 13 tahun untuk menjadi raja Israel. Ketika Tuhan memanggil Musa, dia menunggu 40 tahun untuk menjadi nabi Israel. Ketika Tuhan memanggil Abraham, dia butuh 20 tahun untuk melahirkan Ishak. Janji Tuhan itu bukan setahun 2 tahun. Tetapi kalau kita setia, Masuk ketika Masuk itu akal. terjadi, Masuk maka akal. orang yang paling Iya, orang iya. paling pertama nangis darah adalah kau. Nah, jadi terus ada lagi teman saya dapat penglihatan, bang, saya mimpi bang, kenapa? Di mimpi itu saya melihat abang punya rumah itu dikawal sama bodyguardnya banyak banget. Terus kenapa? Lagi dia. Terus ini bukan saya yang mimpi, ini teman saya yang mimpi. Iya bang, jadi ketika saya mimpi orang itu banyak berbaris ke rumah abang. Ngapain saya bilang, apa mau minta sembako? Enggak bang, bukan mau minta sembako. Semua datang pada minta maaf. luar biasa Nabi Luga, masuk akal semua. Setiap kalimat detail demi detail masuk akal. Iyalah. Di bawah Kau bilang panas masuk manasi, akal Kaisar. semuanya. Memanas-manasi lah kau Kaisar, memanas-manasi. Jamu. Ya memang Jadi memang gini masuk ya. akal, Bu Darni. Ya Iya. kan gini, izin Pak Luga. Kalau tadi Bu Darni kalau Bu Darni tadi melimpahkan ke dalam Islam, di Islam itu tidak ada tuh teks bahwa tuh Allah itu menciptakan manusia dengan rupa perempuan dan laki-laki menurut rupanya. Tidak ada. Itu hanya di dalam Bible. Ya, makanya tadi Bang Handi bilang beda server. Justru masuk akal yang disampaikan Pak Luga. Gitu. Makanya kan sampai Bang Juma kan mengatakan bagi orang Kristen yang menolak Bang Luga sebagai nabi, hendaklah Bang Luga pergi ke sawah, lalu air cucian kakinya suruh minum. Nah rencana nih air cucian kaki saya suruh minum apa itu yang ngomong Bang Juma loh, bukan Betul, saya. saya di Komal itu. Saya di Komal ikut sama Nabi Luga. Betul. Itu kan? Ada yang mau, kalau ada yang mau mendengarkan perkataan Bang Juma itu, udah sakit gua mau nanya lu jiwa. enggak? Umat Kristen itu sakit Enggak, lu jiwa. Dani. Kalau mau Dani. meminum air Aku mau nanya lu pembasuhan dulu. kakinya. Ish. Enggak, waktu lu ke Malang itu sama Ustaz Ipung ya, itu ada perempuan teman lu mengaku nabi juga, siapa itu Kak? Oh Reni, kenapa? Oh Reni. Itu ikut Saya lu itu. tuh. Itu tim saya. Oh, tim kamu. tim dia Bu Sem- Darni. Semua yang bersama-sama dengan saya itu support penuh dari saya, ngelawan saya. Luar Dia biasa. ngaku nabi juga loh itu, nabi perempuan ya. Ya memang nabi, orang dia pernah dibawa ke surga juga kok. Wih. Masuk akal, masuk akal. Buset. Buset. Cemburu Bu Darni. Cemburu dan kenapa nggak dia dibawa? Kok cemburu? Ini ada Jealous. trennya. Sekarang saya tanya, Ke surga. ya, sekarang saya tanya, apa untungnya saya bawa si Darni? Udah jelek, blow on lagi. Cantik loh Bu Darni. Saya Karena aku tolaknya dia, makanya dibilang aku jelek. Karena aku tolak dia. Kayak mana? Aduh, ya. Kayak mana mau ku terima dia Sebentar. perutnya buncit? Nah, Ya. bosan, besar kali perutnya. Sebentar Gimana ya, coba? ya. Bersama dengan perut buncit. Tim-tim gua itu, ya. Sengsara aku nanti. Tim rim 1 gua itu semua rata-rata mukanya muka supermodel semua. wow. Malah ada yang jelek-jelek. Baru tim Kalau gua, ada tim pun 3 wanita boleh yang lah. supermodel mau sama kau Luga, udah somplak matanya itu, udah somplak. Kamu tahu nggak ya? Gue kasih tahu sama lo, supermodel nomor 1 di Indonesia siapa? Supermodel nomor 1 di Indonesia itu Paula Verhoeven.
Coba lu tanya sama Paula, lu pernah nggak meluk Luga Tambunan? Itu tinggi gua. kali mimpinya si Luga ini. Sebentar ya, jadi fotografernya Paula Verhoeven, istrinya Baim Wong, itu teman gua namanya Rali. Ya, itu Rali itu tim gua. Dia fotografer di Gandaria Fashion Week. Jadi ketika gua lagi jalan sama Rali, Luga, lo harus foto bareng sama supermodel nomor 1 Indonesia. Udah, gua pelukan sama dia, teman gua pada bilang, waduh Luga, fotonya sama Paula Verhoeven, ngeri Darni, bukan kayak lo, tambal aja terus. Oh, tambal itu. Borjong. Yang jelas, Bang. walaupun tambal Bang, udah aku bilang. Udah, ini cemburu, sudah Bang. menghasilkan 2 anak yang berguna untuk bangsa dan negara ini, biar tahu kau. Jealous Bu Darni, jealous. Dua anak juga kalau nggak ada suami nggak ada gunanya Darni. Walaupun tambal Bang, tapi sudah menghasilkan 2 anak yang Suaminya, jagoan. kenapa suami kau kabur? Tahu. Sekarang gue tanya, mantan Kau hanya suamimu modal masih hidup congor. nggak? Congor. Dari mulai ku kenal kau 3 tahun yang lalu. Mantan Congor suamimu cuma masih yang hidup? besar. Enggak, kutanya. Nggak ada hasilnya, nol. Mantan Zero. suamimu masih hidup Kata nggak? orang Mantan Kristen zero, nggak ada hasilnya. Ayo. mantan suamimu masih hidup nggak? Apa? Mantan suamimu masih hidup nggak? Kau kan nengel kali kau. Udah mati dibilang 3 tahun yang lalu udah mati. Oh, berarti udah diambil Tuhan. Tuhan nggak suka kau punya suami karena kau nggak mau Tuhan Udah diambil rugi kali nyawanya, lah. Kata Tuhan gini, rugi Kau kali kira lah aku awak nggak kasih bisa kau suami. kawin 5 kali lagi. Luka, kau kira aku nggak bisa kawin 5 kali lagi? Nggak bisa kau kawin. Iya. Kalau kau Aku bisa akan kau udah masih kawin seksi. lah. Walaupun janda. Udah masih lupa deh ya seksi. Nabi Luga, udah lupa deh caranya kan. Tapi Pak Luga, Bu Darni cantik loh. Saya berapa kali ke bengkelnya. Bu Darni ini cantik itu kan ada kelasnya Bang. Oh iya. Kalau Darni ini cantik menurut para, ya kalau saya sih ya jujur aja. Apa? Nanti saya ngomong dia sakit. Enggak. Bukannya dia cantik menurut gambar dan rupa kita? Nanti dia ngomong. Nanti gue bandingin sama ada kenapa kau nggak itu menghina jatuhnya. Hah? Menghina Kenapa kau nggak laki-laki juga? yang udah hina. Luka, selalu kau melecehkan para saingan-sainganmu. Tapi kau sampai hari ini sudah ku kenal kau 3 tahun. Kenapa lah kau nggak laku-laku? Sabar. Nanti kalau gue juga udah merit di Hotel Bintang 5, lu juga pasti nangis darah. Ternyata Ya. musuhku makin diberkati. Dengar itu Bang Handi, dengar itu Kaisar, Bang Arif, Bang Jeman. Enggak, Katanya pertanyaannya di hotel. Pertanyaannya diundang nggak Bu Darni Nabi Luga? Enggak katanya. Aku ngerinya kalau pas diundang dia pakai baju robek-robek bawa ban. Malu. Enggak lah, pakai kamisol Bu Darni. Pasti cantik dia pakai kebaya. Udah pastilah uangnya pun ada. Mau beli baju yang cantik pasti bisa dong. Cuci. Nah itu. Pasti nggak berkedip matamu nanti Bikin kalau aku malu datang lah si Darni. ke apa? Kau lihat tahu. Janganlah ke pestamu. Darni, Aku datang ke Darni, pestamu. kecuali kau umur 19 tahun bolehlah kau ngomong. Udahlah pengangguran mau minta umur 19 tahun. Mimpi kau lu gadis yang bolong. Aduh. Darni, Orang yang mau menginginkan 19 tahun itu yang punya usaha, punya ini seperti Bang Juma, ada saya kalau ini kayak gini ya. rasul, saya ini Biasanya kalau kayak gini, mereka berdua ini kayaknya di belakang layar kayaknya demenan deh gitu loh. enggak lah. Bu Darni nggak mau katanya Jauh itu, Pak jauh. Luga. Dua ini ya, dia makan di warung nih. Di warteg. kemana lah muka kau ini ditaruh? Iya, aku jalan sama si Luga. Kalian bandingkanlah coba. Kalian tengok fotoku. Bandingkanlah dulu wajah bidadari dia Rani Simatupang kalau disandingkan dengan Luga. Kalau kami Iya. Loh, coba Teman-teman bayangkan semua kalian lah yang dulu. mendengarkan ya, dengarkan baik-baik. Ketik 1 kalau setuju mereka jadian. Ketik 1, silakan. Ketik 2 kalau tidak. Berjodoh ini. Semua teman-teman yang 1500 ketik 1 kalau mereka memang betul-betul jadian. Itu perintah dari Bang Handi. Silakan. Ketik 1.
jangan. Suruh pulang kalian semua. Teman-teman jangan. Masa Kalau- karena bisa masih buncit. Gak apa-apa. Kalau Tapi begini Nabi Luga, itu Darni, alangkah baiknya kalian itu coba open camp, pas pula di atas berdua itu, coba silakan. Malas. Gini, Sayanglah teman-teman. wajahku yang cantik ini dilihat si Teman. Luga. Enggak lah. kan ada bahasa gaul gini, kan ada bahasa gaulnya. Darni ini bukan tipe aku, Ani, bukan tipe jangan kau saya. berpaling dari Quran ini. Apalagi selain dari bukan tipe Tidak, saya, Roma. Aku dia tidak ini berminat udah darimu. 60, umur 60. Awak cari yang 23, 25. Ini umur 60 mau macarin seorang Luga yang adalah rasul. Mimpi kau Darni. Kejamnya, Jangan. kejam. Survei lah yang membuktikan kau Pertama, Itu yang siapa baik. kedua, Ini banyak ini mendengarkan Luga 1,4 Iya. K. Ay. Survei Pertama membuktikan kau itu sesat. perkataan pertanyaan Bang Handi tadi. Iya. Ketik satu semua itu jepah. Bagaimana? jangan teman-teman. Jangan. Mana lah mukaku ini ditaruh kalau sampai malu aku jalan sama dia, gila. Kemana lawa Jawa ditaruh? Jodoh ini. Sama lah aku juga jijik lah, najis lah jalan sama si Luga perut buncit. Boleh kembali ke topik dulu gak? Ini ada pertanyaan dari netizen gak? Jadi di surga itu gak ada keluarga Tuhan? Betul. Kan Bapak? kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu keluarga. Menurut gambarnya, berarti di surga ada laki-laki dan perempuan, ada anaknya. Jadi- Memang keluarga kok. Di surga siapa kepala keluarga? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, ibunya, Yesus anaknya. Kan keluarga. Kalau Kalau dari kan berdoa, enggak. kalau Luka berdoa kemana? Ya berdoa kepada pemimpinnya dong, kepada bapaknya karena dia memutuskan. Oh, yang mengabulkan doa pemimpin juga. Ya makanya kan tidak pernah ada doa kepada Roh Kudus kan. Roh Kudus itu tugasnya menuntun aja, bukan kita berdoa Terus Yesus sebagai apa jabatannya di sana? sebagai anak. Oke. Kayaknya Ibu Darni setuju deh kalau dalam hal ini. Iya kayaknya. Berarti tiga pribadi satu keluarga ya? Tunggal ya, aku setuju. Jadi teman-teman beginilah ya. Jadi kesimpulannya adalah ya kalau Darni tetap memperjuangkan ajaran sesat yaitu Tritunggal Tertulianus, silakan. Kalau saya kan sudah keluar dari GBI membuat sinode sendiri. Supaya apa? Supaya saya tidak diganggu dalam berdoktrin. Jadi kalau misalnya, makanya banyak sekali gereja yang saya tarik untuk bergabung dan banyak sekali yang percaya bahwa ini adalah jalan yang benar. Gitu. Jadi enggak. Darni, Jadi kalau boleh disimpulkan, kamu ini penganut baru 3 Tuhan ya, Kak ya? sebenarnya ajaran Roh Kudus Ibu itu sebenarnya bukan ajaran baru. Di abad ketiga itu udah ada, yaitu Origen Bapak Gereja. Tapi karena pengaruh dari penguasa lebih kuat membela Tertulianus, Origen ini disingkirkan, dibunuh, diasingkan. Jadi makanya tapi kan ajaran kebenaran itu kan tidak bisa dihilangkan. Itu kan Tuhan yang urusannya, nanti kita bisa. Nah makanya di akhir zaman perlu untuk dibangkitkan lagi, untuk memberangus mulut para Tapi menurut Bu Darni, yang berkuasa itu Yesus yang berkuasa membangkitkan dan mengampuni dosa. Menurut Bu Darni. atas izin Bapa dan Roh Kudus. Tuh, atas izin Bapak Bu Darni. Seorang anak itu pasti tetap minta izin kepada kedua orang tuanya, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Betul. Harus izin dulu ke Jadi- orang tuanya, Bu Darni. Jadi saya rasa teman-teman gitu aja, karena saya juga udah mau istirahat. Jadi kesimpulannya adalah kalau memang Darni nggak bisa diatur ya silakanlah masuk neraka. Saya juga udah lepas. Kok neraka sih? Loh, ini neraka loh, nggak main-main ini. Ini Waduh. kan ajaran, Ngeri ya. ajaran lo. Tengok, Iya. di situ aja kan Bang Luga udah salah. Sebenarnya
yang menentukan masuk neraka itu si Luga atau Yesus? Loh, saya kan hambanya Coba. Yesus. Di sini aja Saya dia kan- udah salah kan? Saya Tahu cuma dia di sini aja. saya cuma dapat bocoran dari Tuhan Yesus. Bocoran lagi. Kalau manusia seperti kamu masuk Bocoran. neraka. Jadi gitu aja ya. Oke teman-teman, saya rasa istirahat dulu ya. Jadi memang udah masuk akal kok, lu lihat. Masuk akal, masuk akal. 90%. Tapi sebelum Lai turun, ada mau kubacakan dulu sedikit. Memang ini nubuatan buat Lai ini malam ini. Silakan. Oke, dengar teman-teman ya. Dengar teman-teman. Izin host, Bang Andi, izin Bang. Ya, lanjut. Silakan. The Prophet Quantum, Luga Tambunan Epicentrum. Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan diberi kepercayaan penuh nubuatan. Terpilih menjadi tangan kanan Tuhan, Lugaon Tambunan Nabi masa depan. Kalian tidak sadar kehadiran sang premium, kehebatan Nabi Luga sang milenium. Dengan kehebatan Denom Quantum, istananya megah di surga VVIP Room. Seluruh sosial media, majalah, sampai televisi terpampang wajah Luga Tambunan seorang nabi. Terkenal, terdahsyat, bahaya dan ditakuti. Semua denom-denom lari dan sembunyi. Tidak ada satupun yang mampu menghadapi. Semua denom-denom tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga Denom Quantum berkuasa meluruskan bahwa Roh Kudus gender wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet menghancurkan denom sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denom adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan seperti pengamat Junaidi anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Seminggu ini sudah ada 3 pendeta meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal. Giliran siapa malam ini hidupnya mau fatal yang melawan Nabi Luga, mereka itu bapak Dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Oke. Tuhan Yesus juga memberkati Bang Kaisar dengan luar biasa, tetapi untuk Darni, tukang tambal ban internasional, kau tamballah kepala kau. Jadi teman-temannya, Tuhan berkati kan. Itulah. Masuk akal. Kenapa dia? Siapa yang ngombak dia? Enggak boleh bawa profesi lah, janganlah. Iya, Udah, itu. jangan ditanggapi Bu Darni, jangan ditanggapi. Jangan ditanggapi. Enggak apa-apa. Enggak. Biarkan. Begitulah Nabi Luga. Namanya Kristen Titanium. Kalau saya pribadi Bu Darni, saya nggak setuju. Kalau saya ditanya sebagai seorang muslim ya Roh Kudus itu bukan perempuan. Kalau saya ditanya pribadi ya, sebagai muslim. Masa pula istri Elohim, Roh Kudus, ada aja. Kan sudah aku baca dari tadi kan ayatnya. Bayangkan ini banyak data ini. Dia kan satu pun gak ada ayat. Nih. Banyak Masa Tuhan punya istri sih nggak masuk akal ya? Masuk akal nggak itu? Ya enggak lah Bu Darni. Nah itulah. Ini kalian pelihara pula dia untuk membasmi Kristen-Kristen yang lain. Enggak masuk gua itu Bu Darni. Taunya Bukan akal-akalan membasmi. kalian taunya. Kalian sebenarnya ini kalau argumentasi mestinya dihajar juga gitu loh. Iya, aku kan dari tadi kan punya data kan, punya data. Teman-teman yang lain nggak ada bawa data. Aku catat ini. Ini khusus semua, ini khusus roh. Aku catat nih semua dari Alkitab. Oh, ini nanti melawan Bang Luga ini, karena Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu adalah istrinya Elohim. Ah, ini dia data bahwasanya Roh Kudus itu adalah Roh Elohim. Itu Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Tapi kalau menurut Bu Darni, Bapak Putra Roh Kudus kan ini 3 juga loh. Bapak beda, Roh Kudus beda, Yesus beda-beda loh Bu Darni. Iya, kan gini, Elohim kan satu, ya kan? Elohim kan satu. Masuk Dia Man, masuk Man. menyatakan diri. Coba luruskan Man. Lu kan mantan di sana Man. Iya. Ini kan udah berapa kali nih sama Bu Darni kita
diskusi tentang Tritunggal ini kan. Bahkan saya tunjukkan bahwa Tritunggal itu memang betul yang disampaikan Pak Luga itu ya, bahwa itu dari Tertullianus. Ya, kalau sesuatu hal pandangan pikiran, diksi itu dari seseorang manusia yang mana tidak mempunyai legal standing, Bu Darni, dari Yesus ataupun dari Elohim. Ya, apa itu legal standing? Perintah nubuatan ya kepada Tertullianus. Lalu dia mampu menjabarkan bahwa Tritunggal itu adalah pengajaran Yesus.